Sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nambah bahasan kita kemarin mengenai sampai di halaman 1.20 yaitu permutasi dan kombinasi. Kamu dari sini boleh nih. Nah, ini aja dari halaman 1.18 ya. 18 ini. Prinsip perkalian. Misalnya sebuah mata uang kita sebut sisinya M sama dengan nota dan B sama dengan 8 dilempar dan kemudian sebuah kelereng diambil dari sebuah kotak berisi satu kelereng atau H, satu kelereng kuning atau kita katakan kita dan satu kelereng putih atau kita katakan kita. Hasil pengambilan nanti disebut outcome yang mungkin adalah MH atau berarti kan muka dan kelereng ya. Kelereng ini bukan kelereng hitam ya. Mungkin kelereng hitam ya. MH itu berarti kelereng hitam. Maksudnya M-nya ini adalah sebuah mata uang yang sisinya muka, yang H-nya ini berarti kelereng hitam. Jadi sisi muka dan kelereng yang warna hitam. Kemudian MK berarti M yang si mata uang yang sisinya muka dan K-nya adalah kelereng yang berwarna kuning. Dan selanjutnya seperti itu MP, DH, BK, dan BP. Itu masing-masing kemungkinannya akan mungkin terjadi. Terus setiap hasil limpahan mata uang terdapat kelereng yang mungkin terpilih. Sehingga semua hasil yang mungkin adalah 2 kali 3 sama dengan 6 dan ini dapat gambar. Nah itu gambar diagram ya seperti itu. Gambar. Jadi sistem ini karena kebetulan kita bahas sistem kalian ya. Dasar kalian seperti kalau kita gambarkan akarnya seperti ini. Jadi kemungkinannya itu kan jadi kita akan berbarengan ya melempar sebuah mata uang dan kelereng secara berbarengan, kemudian kemungkinan apa yang akan terjadi. Jadi nanti itu akan menimbulkan pasangan-pasangan ya, baik dari pasangan mata uangnya dengan kelereng masing-masing warna dalam kelereng itu. Seperti contoh misalnya nanti M ini berarti nanti kan yang sisi mukanya ya pada mata uangnya bisa nanti dia akan menemukan pasangan yang kelereng hitam, kuning maupun putih. Begitu pula sisi mata uang yang belakang itu ada kemungkinan dia juga akan sama ya menghasilkan berpasangan dengan kelereng berwarna hitam, kuning dan putih. Nah ini kemungkinannya seperti itu. Nah ini akhirnya menimbulkan suatu perkalian di mana untuk satu kemungkinan yang di awalnya itu bisa menjadi selanjutnya di kemungkinan yang berpasangannya dengan 3 pasang kelereng. Nah yang sisi belakangnya berpasangan dengan 3 kelereng juga. Jadi masing-masing berarti bisa menjadi 3 pasang. Dari salah satu sisi muka ini berarti bisa 3 pasang. Nah kalau berarti 2 sisi muka bisa menjadi 2 kali 3 karena ada 2 sisi muka kemudian masing-masing jadi 3. Jadi kalau 2 kali 3 jadi 6 kali. Terus kemudian BH, BK dan BP. Seperti kalian seperti itu. Jadi ada 6 kemungkinan pasangan terjadi. Dasar-dasar seperti itu. Kemudian lanjutkan lagi selanjutnya. Nah ini lambang seperti ini itu merupakan lambang seperti ini ya. Ini merupakan jadi maksudnya itu kalau ada lambang seperti itu misalnya depannya itu kan NI ya. Itu maksudnya perkalian antara NI ya. Maksudnya adalah perkalian antara NI yaitu N1 dikali N2 kemudian dikali N seterusnya dengan batas R yang atasnya itu R jadi sampai NR kemudian dengan dimulai oleh I sama dengan 1 jadi mulai dari N1 kali N2 kali N3 kali NR. Nah yang teorema 1-1 dengan beberapa cara tes berisi 20 pertanyaan dan jawabnya salah benar. Nah jawabnya 2 pangkat 20. Nah ini gambarannya bagaimana? Jadi misalnya begini, saya coba di sini aja ya.
ada kemungkinan baik benar maupun salah. Nah ini apa aja nih kemungkinan benar dan salah untuk soal yang pertama ya. Kemudian untuk yang soal kedua, nah betul dan salah ini pun bisa menjadi kembali berulang lagi, ada yang berulang lagi, bisa jadi benar lagi. Nah ini namanya berulang lagi ya. Dengan kemungkinan yang sebelumnya. Jadi kalau keluar lagi kemungkinan yang sebelumnya itu namanya dia berulang. Benar ketemu salah lagi. Nah ini pun ketemu ada yang berulang juga, benar dan salah. Nah yang salah ini yang berulang. Kemudian selanjutnya terus gitu. Nah ini soal yang pertama kemungkinannya benar dan salah. Ini pada soal yang kemungkinan soal kedua, artinya gini nanti bacanya. Nanti bacanya adalah atas ya, atas terus atau samping kanan ya. Jadi misalnya nanti ketemu lagi BS di soal ketiganya nggak? Semuanya BS ya, BS, ketemu BS lagi, ketemu BS lagi. Nah nanti kemungkinannya ke kanan ya, karena ini ada 4, misalnya saya tulis sampai 3 saja ya, 3 soal berarti sampai 20 nanti terus kepanjangan. Nah cukup saya terangkan yang di dasarnya sampai soal ketiga kemungkinan berarti nanti misalnya yang terjadi adalah nomor 1 benar cara menjawabnya, nomor 2-nya benar, nomor 3-nya bisa benar, ya, atau nomor 1-nya benar. Nah itu kemungkinan yang artinya bisa terjadi. Atau nomor 1 misalnya benar, yang keduanya salah, kemudian yang ketiganya bisa benar. Nah terus ada lagi kemungkinan ini nomor 1 benar, nomor 2 salah, ketiganya salah, dan seterusnya seperti itu. Jadi bacakan yang S juga bisa salah. Nah ini maksudnya kemungkinan terjadi pada sampai 20 ya, karena 20 soal yang kita mau jawab kemungkinan. Nah, ini kemudian yang terjadi adalah seperti itu tadi membacanya kanan. Nah itu ada banyak ya kemungkinan bisa terjadi dalam kita menjawab pola benar dan salah pada satu pertanyaan yang ada 20 soal. Jadi variasi itu bisa nomor 1-nya benar, nomor 2 salah, 3-nya benar. Nah kalau ini dilihatkan di sini, tadi kita bisa ambil salah atau benar nomor 3-nya, atau ini benar, ini nomor 2-nya salah, nomor 3-nya benar. Jadi itu banyak pola sekali sampai pola. Nah itu adalah kemungkinan cara. Jadi ada kemungkinannya seperti itu. Nah sehingga kalau kita lihat urutannya ya, berarti ini yang kemungkinan yang soal pertama ada 2 kemungkinan, sampai soal yang kedua semuanya totalnya bisa jadi ada 4 kemungkinan. Ada 1, 2, 3, 4 jalur sini, jalur 4 kemungkinan ya, sampai nomor 2 jalur sini, jalur sini, jalur sini dan jalur sini. Nah sampai nomor 3 bisa tambah lagi menjadi 6 kemungkinan ya. Dari awal sampai sini, dari awal sampai sini sampai ini ada 6 ya. Artinya apa? Ada 8 ya, ada 8. Di faktoris sampai ada 8 huruf. Kita hapus lagi. Dia nggak terlalu macam-macam. Jadi benar salah tadi, benar, salah, benar, salah. Nah, kita udah tahu yang ini nomor 1 kemungkinan sampai nomor 2, sampai nomor 3. Benar salah. Nanti coba dibikin sendiri ya, gimana? Benar salah. Nah ini ada sampai tingkatan soal nomor 3 ada jadi total 8 kemungkinan ya, sampai sini, sampai sini, sampai sini, sampai sini. Ada 8. Artinya bisa benar-benar, bisa benar-benar salah, bisa benar salah benar, bisa benar salah salah gitu ya. Itu kemungkinan yang sampai menjadi sampai nomor 3. Kalau saya terus nanti kelihatan polanya adalah yang pertama 2, yang pertama 2, yang keduanya ada 4, yang ketiganya sampai 8 kemungkinan yang terjadi. Berarti kalau saya terusin sampai 20 berarti bisa terjadi berapa kemungkinan? Ya 2 kali 2 kali 2 sampai 20. Berarti 2 pangkat 20. Nah itu asalnya dari situ. Oke, contoh 1, 2, 4. Dari himpunan anggota M ada berapa himpunan bagian subset yang mungkin? Dalam bentuk himpunan bagian harus disebutkan setiap elemen berada dalam himpunan bagian atau tidak. Jadi untuk setiap M elemen terdapat 2 itu di antara. Ini nanti coba kalian pelajari sendiri. Ini prinsipnya sama dengan apa yang teorema 1 sama ya. Nanti coba dipelajari sendiri biar kita bisa lanjutkan. Nanti kalau masih ada bertanya bisa ditanya. Lanjut aja yang B ya, yang nomor halaman 120. Enggak kita terlalu panjang lebar. Permutasi dan kombinasi. Nah ini kalau nanti ada bentuk membuat rumus ya. Ini biasanya memahami ini. Jadi N itu adalah N faktorial.
Nah ini juga maksudnya ini n faktorial ya. Jadi n faktorial nanti saya tambahin aja misalnya, saya tambahin tanda seru gitu ya. N faktorial itu sama dengan n kali n-1 sampai dikali 1. Kita gambarkan dulu misalnya mudah. Misalnya saya ada 5 faktorial. Berarti kan nanti bisa jadi 5 faktorial itu misalnya bisa jadi 5 kali 4 kali 3 kali 3 kali 2 sampai kali 1. Ya, sampai kali 1 ya. Nah ini seperti ini nanti. Dari n, kan n. N-nya 5. N dikali, n-1-nya berarti dikali 4. Ya, sampai n-nya dikurangi lagi kan 2 berarti. Berarti n5 dikurang 2 ada 3. Jadi ini selanjutnya kalau kita teruskan berarti n-2. Kemudian n-3 sampai 1 ya. Jadi sampai 1. Ujung sampai 1. Jadi gitu, n dikali n-1 kemudian dikali dengan n-2 dikali dengan n-3 sampai n dikali 1. Nah ini, jadi ini n faktorial ya. N faktorial. Nanti ditambahkan. N faktorial artinya n dikali n-1 sampai dikali n-k plus 1. Ya tadi seperti itu. Jadi nah ini misalnya dari 1 ya berarti 1 tambah 1, 2. Jadi dari n kali n-1 kemudian dikali n-2 berarti n-2 itu kan n-k plus 1. K-nya kan 1 misalnya dari 1. Sampai n-k. Artinya sampai n-k itu sampai kalau misalnya n-1 ya. Ini 1 tambah 1, 2. Misalnya saya tadi misalnya punya 5 faktorial misalnya. Berarti sampai dikurang jadi n-1 sampai dikurang ini 5 berarti ya. Hanya 5 dikali n-1-nya berarti 4 dikali n-k plus 1. Nyatanya misalnya dari 1 ya. Jadi 5 dikurang 1 tambah 1. Jadi 5 kurang 2 adalah 3 dikali 5 dikurang 2 tambah 1. Berarti 5 dikurang 3 adalah 2 sampai n-k yang terakhir ya. Sampai n-k yang terakhir. Yang ibaratnya sampai 1 ya. Ini sebenarnya n-k terakhir itu 2, 3, 4. Oh, ini k-nya sampai sama dengan n ya. Gitu, ini. Karena itu bayang ada 5 faktorial. Ada 5 faktorial. Ada 5 faktorial dari n ada 5 kali n-1 4 dikali n-k plus 1 berarti n-1 tambah 1 berarti n-2 3. Kemudian lanjut n-k-nya diganti 2 selanjutnya jadi n dikurang 2 tambah 1 atau 5 dikurang 3 jadi 2. Nah, untuk selanjutnya k-nya 3 n-k ditambah 1 3 ya 3 tambah 1 4 k-nya 3 berarti sampai 3. Jadi 5 kurang 4 adalah 1. Nah yang terakhir adalah k sampai 4 ya berarti k plus 4 k-nya 4 jadi 4 tambah 1 5 jadi 5 dikurang 5 sampai 0. Nggak sampai 0 ya berarti. 0 berarti semuanya jadi 0. Berarti k-nya itu sampai yang terakhir ya, sampai dia mencapai angka 1. Itu aja patokannya. Jadi k yang dimaksud di sini nggak usah bingung-bingung, itu adalah k yang sampai menghasilkan angka 1 gitu. Yang menghasilkan 1 misalnya sampai k-nya 4. N 4 berarti. Jadi nggak usah bingung, ini k-nya berapa sih, sampai berapa. Ini hanya perumpamaan saja gitu. Bahwa dia sampai ujungnya mencapai 1. Jadi rumusnya enggak ya. Ini hanya perumpamaan saja. Jadi k plus 1 perumpamaan dari 1 ke 1 tadi 2 tambah 1 sampai k. Nah k yang terakhir apa? Ya pokoknya sampai 1 lah. Jadi hanya perumpamaan bahwa n-k-nya itu n-k faktor itu faktorial itu adalah sampai 1 faktorial sampai dikali 1 lah gitu. Nah ini kemudian dijabarkan lagi di sini kelihatan n dikali n-1 sampai 1 ya. Maksudnya sama dengan n dikali n-1 ini kita asosiasikan. Nah sehingga menjadi n dikali asosiatif dengan n-1 sampai dikali n-1 faktorial. Jadi yang ini faktorial kan jadi menjadi n-1 faktorial sampai dikali 1. Nah
persamaannya dapat ini sampai sini, kita hapus aja dulu. Jelas. Nah ini berarti kan asalnya dari sini ya, sampai sini tadi, sampai dikali 1, ini berarti menjadi N-1 faktorial, N dikali N-1 faktorial. Karena N-1 sampai dikali 1, jadi berturun terus nanti N-2, N-3 sampai dikali 1 ya. Nah ini setelah mendapat sampai sini, kemudian kita bisa menjadi buat seperti ini. Jadi dikalikan silang dengan N yang di sini dikalikan silang, jadi N sama dengan, nah ini N yang depannya, paling depan bisa turun ya, sebelah sini. Jadi seperti itu, N faktorial. Ini harusnya tambahin terkurung lagi ya, N-1, jadi N-1 faktorial gitu ya. Nah, bisa jadi sederhana seperti itu. Kemudian N sama dengan 1. Ini contoh yang lain maksudnya. N sama dengan 1 ini maksudnya lain. Misalnya N1 berarti kan tadi, kalau N1 berarti selanjutnya N-1 yang kayak ini. Kalau kita punya N misalnya 1. Nah ini selanjutnya berarti N-1 kan, berarti 1 dikurang 1. Sampai 0 faktorial terakhir ya. Tapi 0 faktorial itu maksudnya bukan 0, tapi adalah A. N sama dengan 1. Berarti nanti jatuhnya N-1-nya kan berarti 0 ya. Gitu. Jadi N per N, N faktorial per N. Gitu. Karena N-1 berarti N faktorialnya 1 faktorial dibagi N-nya sama dengan 1 dibagi 1 sama dengan 1 min 1 faktorial seperti ini. Oke, kita ulang lagi biar. Jadi misalnya ini N sama dengan 1 ya. Berarti kan rumusnya seperti ini. N faktorial dibagi N. Nah ini didapatkan karena N sama dengan 1 berarti 1 faktorial dibagi N adalah 1. Menghasilkan ini kan, N 1 faktorial. Tapi makan dalam kurung itu. Jadi ya, ini. Kita lanjutkan, berarti 1 dibagi 1 adalah 0 faktorialnya. Masuk. Jadi hasilnya adalah terakhir itu 1 sama dengan 0 faktorial. Jadi 1 min 1 faktorial itu kan 0 faktorial ya. Yang terakhir. Jadi 1, itu 1 dapat dari 1 faktorial dibagi 1, kemudian sama dengan 0 faktorial. Nah 0 faktorial itu hasilnya dari 1 faktorial. Jadi seperti itu sih. Nah ini beberapa contoh dengan faktorial. Seperti tadi misalnya 5 faktorial ada 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian 120. Dikata sedikit bisa mas. Lagi. Macet ya. Halaman selanjutnya, halaman bawahnya nggak bisa ya? Komputasi. Nah ya. Oke. Op. Nah ini beberapa macam faktorial tadi dari pengerjaan kita tadi. 6 faktorial 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 6 faktorial bagi 5 faktorial sama dengan ini bisa aja langsung. Ini dapat 65. Dapat 5 dari mana? Karena 6 kali 5 kali 4 sampai seterusnya sampai 1. Kemudian dibagi 5 kali 4 kali seterusnya sampai kali 1 ya. Nah ini kan 5 faktorial, kemudian ini juga 5 faktorial. Jadi bisa 6 kali 5 faktorial dibagi 5 sama. 6 faktorial adalah 3 faktorial dikali 5 faktorialnya. 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 faktorial. Ini operasional aja bisa jadi. Tapi terserah ya, bebas ya cara menghitung. Tepat lah faktorialnya gitu. Yang alamat selanjutnya Mas. Nah ini mengenai permutasi. Alamat selanjutnya bawah aja. Oke.
NPR ya, itu N permutasi R. Nah, R adalah objek yang mau kita ambil nih dari N objek ya. Berarti objek seluruhnya adalah N permutasi R. Berarti R-nya adalah objek yang mau diambil. Objek seluruhnya adalah N. Jadi N itu objek seluruhnya objek seluruhnya. Sedangkan R adalah objek juga yang mau diambil atau mau dipilih. Ada berapa nih yang mau dipilih? Nah, itu R. Kalau objek seluruhnya N. Dari empat huruf A, B, C, D, contohnya diambil 4 huruf. Nah, berarti yang mau dipilih 4 huruf. Nah, ini salah penulisan lagi. Kalau dari 4 huruf berarti N sama dengan 4, seluruhnya A, B, C, D ya. Diambil 4 huruf juga berarti R-nya 4 juga. Ini berarti diganti nanti 4 juga nih. 4 T 4 gitu. Apa mungkin yang salah di sini kali ini? Mungkin ini 2 huruf kali mas. Kalau saya lihat dari jawabannya kan seperti itu. Berarti ini yang salah di soal cetak aja. Ini maksudnya diganti nanti diralat ya 2 huruf. Jadi R-nya sama dengan 2. N-nya sama dengan 4. Jadi 4 permutasi 2. Nah, seperti kita tahu tadi, berarti kan rumusnya ini kan R. N permutasi R. Nah, N-nya berapa? Faktorial dibagi N ini R-nya. R-nya berapa tadi? Diambil 2 huruf nih, kan udah kita ralat tadi. Diambil 2 huruf, udah diralat. Jadi, yang ini dibagi N min R sampai situ tadi. Bagi N min R berarti 4 dikurang 2 faktorial. Nah, 4 dikurang 2 faktorial adalah N min R-nya berarti 2 faktorial. 4 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan nah ini kan kalau ya. Jadi 4 faktorial dibagi 2 faktorial kita tahu 4 kali 3 kali 2 kali 1 sampai 1 ya. Dibagi dengan 2 kali 1 ya 2 faktorial. Ya sudah, ini kan sama nih ya. Bisa coret, misalnya 4 kali 3 sama dengan 12. Nah itu kelihatan ya kemungkinan terjadi kalau kita pakai akar tadi. Mas Denny mau nanya sebentar ya. Ini boleh. Kan ada kata-kata dengan memperhatikan urutan ya. Ini kalau di soal esai terus lagi ujian kayaknya agak bingung ya. Seolah-olah kok saya berpikirnya kalau memperhatikan urutan itu A itu nggak bisa posisi di belakang B gitu. Nggak kayak gitu. Jadi maksudnya gini, makanya akar itu kan seperti ini gambaran misalnya. Ini A, B, C, D saya gambarkan. Kan berarti A, B, C, D ya. Ini kalau kita urutkan, ini kan berarti urutan. Berarti urutannya A ini nanti susah kepalanya A ini. Susunan selanjutnya adalah kemungkinan dengan selanjutnya dengan 3 yang ada. Berarti dia nggak mungkin nanti ada keluar AA gitu, nggak ada. Yang ada AB atau AC atau A. Makanya nanti di akarnya kan di A-nya A, B, C. Ini akar permutasi seperti itu. Jadi kita makanya harus tahu dari dasar akarnya dulu seperti itu. Nah kalau berulang itu nanti termasuk akarnya ambil dari A lagi juga di atasnya. Jadi nanti bisa kemungkinan AA, AB, AC, dan AD. Dan kalau permutasi tidak termasuk A. Tidak termasuk A. Jadi nanti yang mungkin terjadi adalah nggak mungkin ada AA gitu. A, yang keduanya A, yang pertama A, yang keduanya A itu nggak mungkin dalam permutasi. Yang ada habis A, kemudian B, atau A, kemudian C, kemudian A, kemudian dengan D. Nah, urutan ketiganya nanti A, B. Nah, ini B ini nanti bisa ketemu dengan nggak mungkin berulang lagi dengan B. Yang ada dia akan bertemu pasangan selanjutnya dengan ada istilahnya A, B, B gitu nggak ada kan berarti berulang B. Nah, permutasi gitu maksudnya makanya dibilang urutan karena dia nggak mungkin nanti bertemu pasangannya dengan sesuatu yang sudah ada di urutan awalnya. Gitu. Nah itu permutasi maksudnya. Jadi nggak ada nih pasangannya A ketemu A nggak ada ya, selanjutnya nggak ada. Jenisnya begitu. Selalu nanti pasangannya dari yang lainnya gitu, urutannya gitu. Entah A dengan B, entah A dengan C atau A dengan B. Nah itu maksudnya berurutan seperti itu. Artinya tidak mungkin A itu ketemu ulang dengan A gitu. Setelah A, B misalnya kita mau ngambil 3 huruf nggak ada nanti A, B itu ketemu B lagi itu nggak ada ya nggak ada A, B misalnya kemungkinan terjadi bisa dengan C atau A, B lanjutkan dengan D.
Nah, itu kemungkinan terjadi dalam permutasi. Jadi tidak ada yang berulang. Artinya berurutan itu maksudnya tidak ada yang mengulang lagi. Tidak ada yang sama dengan urutan yang sebelumnya. Misalnya A ketemu A atau B ketemu B itu nggak ada. Atau habis A B terus ketemu A lagi nggak bisa. Lebih jauh lagi tuh berulang. Kira-kira bagaimana? Terima kasih Mas, ini udah paham. Oke. Jadi permutasi begitu. Nah, ini bilang urutan itu maksudnya gitu. Artinya dia tidak ada di urutan sebelumnya gitu. Mau urutan yang pertama atau yang urutan kedua sebelumnya gitu. Nah, ada cerita untuk itu gitu. Persyaratannya seperti itu. Permisi Mas, mau tanya Mas, kalau misalnya kebalik, kalau dari AB sama BA gitu, beda ya Mas ya? Nah, ini ada jadi ya ketemu BA ini itu dari palung faktor ya kalau saya gambarkan. Misalnya tadi saya gambarkan. Misalnya ya A, B, C, D. Nah ini kan kalau saya faktori terus gitu ya. Misalnya A ketemu dengan B, C, D. Kemudian selanjutnya B ketemu dengan C dan D gitu ya. C-nya begitu juga, D-nya begitu juga. Ketemu dengan yang lainnya yang beda. Nah itu kalau BA itu berarti kemungkinan nanti dari B. Nah ketemu yang lainnya kan dia ketemunya BA kan. BA, BA, terus yang lainnya lagi apa? Selain B, C ya, C. Yang di bawahnya lagi D. Jadi kemungkinan B nanti ketemunya urutan keduanya adalah B, A, C, D urutan keduanya. Jadi nggak mungkin nanti ketemu B lagi. Gitu. Artinya ketemunya pasti dengan yang lainnya. Sama semuanya seperti itu. Jadi makin ke kanan ya, makin bertemu dengan pasangan yang lainnya. Makin ke bawah juga. Ya, misalnya sampai D ini ya, nanti D itu yang lainnya berarti kan A, B, C kan. Gitu ketemunya nanti faktor itu urutan keduanya. Selanjutnya nanti A lagi ketemunya apa lagi ya B, C. Yang lainnya yang sini. Itu terus. Itu permutasi. Jadi nggak ada yang misalnya berulang itu nggak ada nanti di dalam. Nah itu adanya BA, bingung BA dari mana ya? Ya BA itu dari baik base awalnya B, nanti setiap apa yang awalnya B dari A B C D itu pasti nanti ketemu pasangan keduanya. Kalau nggak A, ya ketemu dengan C, ketemu dengan D. Jadi bisa BA, bisa BC, atau bisa BD. Nah ini udah susunan yang lain. BA ya susunan yang lain. Kan kita ngambil dua huruf baru, susunan yang lain. Jadi bukan berulang kok BA nggak gitu. Maksudnya kan kita ngambil dua huruf misalnya. Nah ini huruf lagi apa lagi? Ya BC gitu. Ada huruf lagi apa ya BD. Nah itu banyaknya pola dua huruf seperti itu dari A, B, A, C, A, D, B, A, B, C. Nah kita namanya mengambil dua permutasi. R-nya berarti dua pasang, dua huruf kita mau ambil. Jadi yang mau diambil itu namanya R. Kalau mau ngambil tiga, misalnya tiga pasang huruf, misalnya A, B, C atau A, B, D, B, C, D, nanti isinya begitu misalnya. Itu berarti R-nya 3 ya, karena ada 3 susunan huruf. Saya hapus dulu. Kira-kira mungkin, ya. Nah beda sama berulang. Kalau berulang seperti tadi bisa ketemu dengan sebelumnya. Misalnya saya kasih dua apa? Saya 3 aja deh. 3. Ini kalau yang berulang ya, ini kan tadi permutasi. Ini kalau yang berulang ini yang pangkat tadi ya, 2 pangkat yang apa? Berpangkat ya misalnya. Berarti nanti A itu bisa dengan ketemu A lagi. Nanti ada 3 dia ketemu. Bisa dengan A lagi, pasangan keduanya bisa ketemu dengan B, dengan yang lainnya bisa ketemu dengan C. Nah itu nanti kan polanya berarti terjadi. Misal saya mau permutasi 2 aja deh R-nya, 2 aja saya mau ambil 2 huruf ya. Pokoknya setiap susunan saya mau ambil 2 huruf. Yang mungkin terjadi kalau berulang itu bisa nanti ada AA, ada AB, ada AC gitu kan. Jadi ada kemungkinan ya. Nah nanti kalau misalnya saya mau ambil tiap susunan 3 huruf, R-nya aja begitu. Misalnya sampai ini ya, sampai sini tadi nih misalnya. Ini udah susunan ketiga ya. Nah nanti susunan ketiganya, misalnya sorry bukan gitu. Ini susunan ketiganya kalau berulang, ini nanti bisa ketemu lagi dengan A, B, C lagi. Bisa berulang lagi, bisa ketemu. Jadi makanya nanti kalau misalnya 3 huruf, berarti nanti bisa jadi AAA ya. Kemudian bisa dengan ABB, AAB ya. Jadi masih ada yang berulang, AA itu berulang, AAB, kemudian nanti bisa AAC gitu. Begitu pun nanti ABA, ABB, artinya ada yang berulang boleh gitu. Dari akarnya masing-masing. Seperti itu. Jadi akarnya pun nanti bisa berulang. Berulang B pun nanti bisa ketemu dengan ABC juga, ABC lagi.
Nanti bisa ABA, ABB, ABC kan gitu susunan hurufnya. Ya C juga bisa ketemu berulang lagi dan ABC tadi. Jadi sama permutasi tadi. Kalau permutasi setiap akarnya pasti bertemu dengan huruf yang lainnya. Kalau yang di atasnya, yang di bawahnya kan. Nah mungkin dia ketemu dia lagi. Gitu. Dalam setiap akarnya kalau permutasi dia lagi gitu atau yang sebelumnya. Nah kalau berulang bisa. Jadi ada kemungkinan sampai mau sampai 10 kali susunan bisa aja ketemu A sampai 10 gitu kalau yang berulang gitu. Ada kemungkinan jadi begini. Makanya dipangkat nanti. Nah kenapa jadi pangkat? Ya, logikanya kan seperti itu. Kenapa jadi berpangkat? Nah gambaran saya makanya dari akar itu dasarnya nanti kan kelihatan jelas bahwa kalau yang berulang itu kenapa jadi pangkat? Misalnya ABC ya, ini kan pasti ketemunya 3 huruf lagi ya. D pun nanti ketemunya 3 huruf lagi, yaitu ABC lagi pasangannya. Nah C pun akan ketemunya dengan apa? 3 huruf lagi, pasti ketemunya ABC kalau berulang. Nah selanjutnya gimana? Ya masing-masing akar sini, karena saya tulis lagi ABC, ya. Ini pasti ketemunya juga masing-masing ketemu 3 lagi. Ketemu ABC lagi, ya, pasangan selanjutnya. Masing-masing A ya ketemu ABC, B ketemu dengan ABC, C ketemu dengan A, B, dan C lagi. Terus saja. Artinya berarti ini susunan pertama saja 3, berarti susunan ketiganya ada pasti jadi dari 9 setiap susunannya bisa jadi beranak 3 lah gitu ya. Jadi 9 kali 9 ya, 9 kali 3 ya. Jadi 3 pangkat susunannya mau di berapa? Jadi 3 pangkat R nanti susunan. Berapa caranya ya jadi pangkat ya. Jadi dari 3 jadi bisa jadi 9 pasangan keduanya sampai 3 susunannya bisa jadi 27 ya. Artinya berarti bisa kita rumuskan jadi 3 pangkat R. R ini mau berapa susunan kan gitu. Kalau 3 R-nya 2 misalnya tadi berarti sampai susunan kedua ya, berarti ada 3 pangkat 2 atau 9. Selanjutnya gitu kalau mau ada 3 terus saja. Jadi kenapa bisa berpangkat ya karena sistem perkaliannya jadi ketemunya ya 3 ketemu 3 gitu. Jadi 3 kali 3 9. Nah masing-masing lagi nanti dari 9 itu ya satu buahnya itu ketemu bisa jadi beranak 3 lagi jadi 9 kali 3 lagi 27. Nah dari 27-nya nanti setiap satunya bisa beranak 3 lagi. Jadi 27 kali 3 lagi jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi 3 pangkat sususi. Nah, kalau permutasi kan lain lagi. Pasti kalau permutasi ketemunya selanjutnya adalah ketemu yang kurang 1 ya. Nah ini kan kelihatan kalau permutasi bedanya. Kalau permutasi kenapa rumusnya bisa gitu? Kenapa N dikali N-1 dikali N-2 turun gitu ya. Karena misalnya ABC, nah ini kan nggak mungkin ketemu ABC lagi, yang ada ketemunya dengan BC. Ya, ini ketemunya pasti dengan AC gitu. Nggak mungkin ketemu ABC. Ini juga nggak mungkin ketemu ABC lagi. Karena C harusnya urutannya nggak ketemu C lagi. Yaitu dengan yang lain ya, AB. Yang lain kan selalu di atasnya kalau nggak di bawah. Dan begitu pun terus. Nah ini ketemunya apa nih betul? Selanjutnya, kalau permutasi ya. Nggak mungkin ketemu B berarti ketemunya dengan C ya. Nah, gitu. Nah ini nggak penting ketemu C lagi kalau permutasi ketemunya dengan D. Ini juga nih terakhir urutan ketiga ketemunya dengan C ya. Ini ketemunya dengan A. Ini ketemunya dengan B. Ini nggak mungkin ketemu A lagi atau ketemu C lagi nggak mungkin. Nggak mungkin hidup lagi deh. Ini ketemunya ke C ya. Ketemunya ke C lagi. Ketemunya ke A sorry. Nggak mungkin dia hidup lagi maksudnya. Yang ada ke yang lainnya di sini A. Nah, artinya permutasi kan jelas tidak ada yang berulang. Nanti kita lihat nih. Dari setiap satu kepalanya ya gitu. Bisa beranak 2 ya. Dan dari yang 2 ini setiap yang tadi dari 2 anak ini setiap anak bisa menghasilkan 1 lagi terakhirnya. Artinya polanya apa? Polanya adalah 3 kali 2 kali kalau 1 ini pola aja kan 1 kali 2 kali 1 ya. Berarti kalau 3 berarti 3 kali 2 kali 1. Berarti kan sampai sini sampai yang kedua ini 3 kali 2 ya. 6. Nah ini juga 1 berarti 6 kali 1. 6 kali 1 adalah 6. Makanya dia polanya turun sekalian. Coba nanti bisa dilatih di mutasi gini. Nanti kelihatan untuk kalian jumlah yang susunan keduanya berapa, kemungkinannya kan kelihatan jumlah. Oh, pada perkaliannya turun. Nanti kita bahas lagi. Yang ini kita lanjutkan aja. Adalah permutasi ya tadi. Nah, kombinasi nih. Halaman selanjutnya Mas. Kombinasi ada waktu ya. Nah, kalau kombinasi itu bagaimana bedanya lain? Ada lagi beda lagi. Tadi kita udah membahas kombinasi
kombinasi yaitu misal kalau 3, masing-masing dari 3 buah itu ABC itu bisa mempunyai 2 pasang selanjutnya. Jadi nggak mungkin selanjutnya dia punya 3 pasang permutasi gitu ya. Nah selanjutnya setelah habis ketemu 2 pasang, nggak mungkin ketemu 2 pasang itu berurutan berarti. Nah kalau yang berulang, misalnya dari 3 pasang ABC misalnya, itu bisa setiap unitnya itu bisa bertemu lagi dengan 3 pasang lagi, dan dengan 3 pasang tadi setiap unitnya lagi bisa bertemu dengan 3 pasang lagi, kan? Artinya berpangkat 3 kali 3 kali 3. Nah itu berulang. Nah ini yang kombinasi. Nah bedanya lagi apa ini? Ini sistem yang kalau misalnya gini, kita anggap objeknya sama ya. Misalnya nih, kalau permutasi itu berarti objek berbeda, makanya kita bisa lihatin urutannya. Kita bisa ngurutin. A ya beda dengan B. B nanti beda dengan C. Makanya dia nanti kelihatan nggak mungkin berulang. Karena A nggak mungkin ketemu A. Sedangkan kalau kombinasi itu nggak ada urutan seperti itu. Misalnya gini, kalau ada satu kotak berisi 5 bola hitam, kan itu nggak ada namanya bola hitam. Kalau kita namain bola 1, bola 2, bola 3, kita anggap sama aja. Ya kan? Maksudnya gini, misalnya kalau kombinasi itu misalnya gini, dari 5 bola hitam ya, 5 bola hitam, ini bolanya, bola merah aja deh, ini karena ada warna merah, kombinasi nih sistem. Terlepas dulu, ada dalam sebuah kotak misalnya 5 bola ya, 1, 2, 3, 4. Ini kalau kita misalnya pun katakanlah kita kasih nomor ya untuk nandain ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah kita mau ngambil kombinasi mereka ini, bola yang ada 5 merah ini, bola 5 buah bola merah ini, kita mau ngambil satu kelompoknya terdiri dari 3 bola ya, 3 buah bola merah. Nah berarti nanti kita bisa yang kemungkinan yang terjadi dalam kombinasi misalnya kita mau ngambil 3 bola ya, apa kemungkinan terjadi kalau kita ngambil kelompoknya menjadi 3 bola. Kemungkinan terjadi misalnya nanti bola yang ke-1, bola yang kedua dengan bola yang ketiga, atau bola yang ke-1 dengan bola yang ketiga dengan bola yang keempat, ya. Atau bola yang ke-1 dengan bola yang keempat dengan bola yang kelima. Ya. Nah, misalnya nanti ketemunya lagi, ada bola 3, kemungkinan ketemu bola 3, bola 2, bola 1, atau kemungkinan nanti ketemu 1, 4, 3 misalnya, atau ketemu nanti 5, 4, 1. Nah ini walaupun susunan kelihatan beda, kalau dalam kombinasi mereka ini dianggap sama, ya. Kombinasi, gitu ya. Nah itu kombinasi betul. Jadi R yang kita misalnya ambil itu kan R. Bolak-balik boleh sih. Artinya kalau kombinasi gitu, bolak-balik boleh. Sama dia. Urutannya mau dibolak-balik, karena kan dia misalnya gini kalau kombinasi ya. Saya mau ngambil, kita nih ada 3 orang bertiga nih ya. Kita jalan di hutan bertiga nih, ada 1, 2, 3. Kombinasi ya. Nah ini ada 2 orang mau kita tugasin untuk mencari air gitu, di hutan. Kita bertiga nih ke gunung. 2 orang kita mau pilih untuk mencari air gitu. Nah kemungkinan nih teman kita yang kita bakal pilih termasuk kita aja nih, tiga nih. Ini yang mana aja kemungkinan. Berarti R-nya kalau misalnya kita mau ambil 2 orang untuk mencari, pilih 2 gitu, 2 orang. Berarti R-nya 2. Nanti ketemunya orangnya itu apa aja kemungkinan. Ya kalau nggak si 1 sama 2, gitu. Kalau nggak ketemu nanti 1 sama 3, ya kan? Ketemu si 2 sama si 3. Ya, si orang kedua dan orang ketiga. Nah ini kemungkinan kelompok yang kita, orang-orang yang mau kita terus cari air. Bisa si 1, bisa si 2, bisa si 1 dengan si 3, bisa si di sini apa? Nah kalau 3-2 bagaimana? Nah, 3-2 kan sama aja orang-orang kan gitu. Sama aja ya. Jadi kemungkinan kombinasinya tiga kombinasi ya. 3 cara berarti. Kalau nggak 1 dengan 2, kita suruh cari air. Kalau nggak si 1 dengan si 3, kita suruh cari air. Kalau nggak si 2 dengan si 3, kita untuk mencari air. Sebenarnya kalau kombinasi begitu. Jadi 2-1 pun jaraknya sama. Karena itu juga kan. Itu kombinasi. Nah makanya ini kan berarti ada 3 cara ya. 1, 2, 3 kita mau ambil 2. Ya, akhirnya 2. Jadi 2 orang untuk jadi tim pencari air. Nah kita buktikan dengan rumusnya. Apa yang benar itu. Nah seperti kita lihat di rumusnya itu kan rumus kombinasi. Rumus kombinasi kan ini N, R itu berarti kita tadi pakai 3
kombinasi 2 R-nya ya. 2 orang yang mau kita pilih nih. Jadi 3 orang kita nih yang pengguna. Nah ini rumusnya N kombinasi R itu ini, atau bisa juga kombinasi begini N C R-nya gitu juga bisa. Artinya 3C2 gitu juga bisa. Nah itu rumusnya apa? Menurut di buku ya bisa itu N faktorial dibagi R-nya kemudian dikali dengan N min R kemudian faktorial. Nah sampai situ ya. Kita hapus. Jadi bisa pakai NCR boleh. Pakai dalam kurung N bawahnya R boleh. Sama. Berarti tadi nih ini N ya, N faktorial ya. N faktorial dibagi R kali N. Nah seperti itu tadi kita masukin ya, 3 faktorial. R-nya kita mau ambil sini tadi, mau dipilih ya, 2 orang. 1 ini kedua orang. Kemudian N min R 3 min 2. Ini R faktorial ya. Misalnya R faktorial, kemudian dikali N min R faktorial. Berarti ini 2 faktorial dikali N min R, 3 dikurang 2 faktorial ya. N min R faktorial. Jadi ini atasnya kan 3 kali 2, bawahnya 2 faktorial 2 kali 1 ya. 2 kali 1. Kemudian nanti dikali lagi dengan itu 3 min 2 1 faktorial ya. Jadi 1 aja. Jadi kelihatan adalah 3 kali 2. Nah ini kan kalau mau saya sederhanakan lagi, jangan kalau nggak mau susah hitungnya ini kalau mau dulu. Nanti ketemu 3 faktorial dibagi 2 faktorial ya. Dikali 1 faktorial. Nah ini kalau 3 faktorial kan 3 kali 2 kali 1. Sedangkan kalau 2 faktorial 2 kali 1. Berarti kalau 3 faktorial kita bagi 2 faktorial tersisa kan matikanya aja ya. Karena 3 kali 2. Misalnya 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 faktorial 2 kali 1 ya. Berarti kan ini bisa artinya dari 3 faktorial kelihatan urutan kalinya kan kalau permutasi gitu pasti ke bawahnya sama. Jadi hanya 3. Nah seperti kita jawab tadi berarti kombinasinya adalah bisa 3 tim yang kepilih atau 3 cara. Adalah kombinasi. Jadi kombinasi itu dianggapnya gini. Kalau permutasi kan nggak mungkin pengulangan juga. Kalau permutasi nggak mungkin diulang juga. Apalagi bolak-balik gitu. Nah kalau kombinasi itu suatu permutasi sebenarnya. Artinya nggak boleh berulang juga. Nggak mungkin orang si A dengan si A itu bikin tim nggak mungkin ya. Maksud kita mau bikin tim 2 orang, tapi yang dipilih si A dan si A itu nggak mungkin. Ya ada si A dan si A. Jadi kombinasi ini sebenarnya sering juga ketemunya. Kalau yang berulang tadi kan misalnya angka 1 nanti ketemu angka 1 lagi jadi angka 11 ya, itu berulang. Ada kemungkinan begitu. Nah kalau dalam permutasi dan kombinasi tidak mungkin dia ada ketemu pola berulang dengan susunan terusan. Artinya 1 nggak mungkin ketemu dengan 1 lagi, pasti dia akan ketemu dengan 2. Nah kombinasi juga sebenarnya sistemnya syaratnya kayak permutasi, tapi nanti dia yang bolak-balik, misalnya ini, itu tadi ya si A sama si B, berarti kan 2 orang berbeda si A dan si B. Jadi bukan A dan si A ya, itu namanya berulang. Nah, ada si A dan si B. Nah nanti ada pemilihan lagi urutan akarnya ketemu si B sama A ya seperti kayak tadi yang tadi yang akarnya pas kita bahasannya sebenarnya AB, terus ada lagi yang menjadi kemungkinan BA kan atau BC atau CD. Nah nanti pas AB, pas yang form faktor AB nih, saya gambarkan berbeda ABC ya. Misalnya saya gambarkan A, B sama C. Nah ini kan pasti kalau permutasi itu sistemnya ketemu yang beda ya, BC, dia ketemunya ada pasti dengan AC, ketemunya dengan A, B. Nah ini kalau dalam kombinasi, nah ini kalau dipermutasi kan AB sendiri ya, BA juga sendiri kan kalau permutasi. Nah kalau dalam kombinasi, baik AB, ini AB sama BA dianggapnya satu. AB sama BA dianggapnya satu. AB ya BA itu juga, karena orangnya itu juga, B dan si A juga kan. Nah itu kombinasi. Jadi sistemnya hampir sama dengan permutasi, artinya tidak ada yang berulang. Cuma dia ada satu hukum lagi. Dia boleh bolak-balik dianggap sama. Begitu dulu nanti dengan misalnya AC nih, AC ya CA gitu. Nah kalau permutasi biasa kan, ya AC ya sama CA lain lagi, dia susunan yang lain.
Jadi susunannya misalnya 2 huruf ya, misalnya A, B, A simbol kemungkinan hurufnya. C dengan A dengan C dengan B. Nah itu kalau kombinasi, nanti yang A, B sama B, A itu dapat satu. Jadi cuman akhirnya AC sama dengan CA, kemudian BC sama dengan CB, berarti jadi cuma tinggal sisa 3 cara ya, kalau dicoret-coret. Gitu. Nah ini ternyata kan sepasang misalnya, kebetulan. Jadi kombinasi itu bukan gitu ya sistemnya. Bedanya jadi hampir sama dengan permutasi, artinya tidak bisa berulang, ketemu pasangan yang berulang gitu ya. Tapi kalau kombinasi ini yang polanya bolak-balik A, B sama B, ini kan pasti nggak berulang ya. A, B sama B kan bukan berulang. Itu 2 susunan yang beda, A atau BB itu CC itu berulang. Ada kemungkinan pola berulang, itu maksudnya berulang. Kalau AB dengan BA itu berarti bukan berulang, itu hanya bolak-balik dia. Nah, dalam kata bolak-balik ini itu dipakai dalam kombinasi. Jadi beda ya, sama kita urutan berulang, nah itu dengan bolak-balik. Nah itu kita dari kata itu aja. Jadi kita simpulkan, kita bisa simpulkan ini bahwa kalau untuk permutasi itu susunannya berurutan ya, artinya tidak ada pengulangan. Artinya tidak ada pengulangan, tidak berulang ya. Artinya tidak ada pola, misal kalau A ketemu A itu bukan bentuk bukan bentuk permutasi gitu. A misalnya ketemu B. Nah kalau BA apa itu bolak-balik, bukan berulang ya, itu lain lagi. Kalau AB sama BA itu susunan bukan susunan yang berulang, itu 2 susunan berbeda tapi bolak-balik gitu. Susunannya berbolak-balik. Nah kalau pengulangan seperti pemangkatan tadi, pangkat R itu misalnya nanti ada A ketemu A dianggapnya benar. Jadi misalnya ada nanti bisa AA, AB, AC gitu. Ada kemungkinan pola yang berulang. Nah itu entah di yang susunan pertama atau ketiga yang berulang itu dalam pengulangan. Kalau dalam permutasi nggak ada. Mau yang diulang susunan yang pertamanya dengan ketiga itu nggak bisa ya. Ketemu yang berulang lagi. Yang ada bolak-balik bisa. Nah bedanya lagi yang sekarang kombinasi. Nah itu nanti kita bisa simpulkan dari kata-katanya. Permutasi tak berulang, pengulangan adalah ya sistem berulang, kebalikan dari kombinasi. Dan terakhir kalau kombinasi bolak-balik artinya. Bolak-balik. Nah, bolak-balik ini ketemunya apa maksud? Ya AB itu sama dengan BA. Artinya jadi satu cara ya. Ini bukan 2 cara. Kalau dipermutasi kan AB ya cara yang berbeda dengan BA itu. Berarti ada 2 cara, AB dan BA itu 2 cara. Sedangkan kalau kombinasi nanti AB dan BA itu jadi hanya 1 cara. Itu sudah jelas perbedaan masing-masing. Nah, ada lagi objek yang terakhir nih. Saya minta waktu sedikit Mas ya, untuk menjelaskan terakhir yang objek sama atau tak dibedakan. Bisa Mas ya? Masing-masing. Nah, objek yang sama nih, apa lagi nih? Agak ke bawah bisa sebentar Mas ya. Terus. Halaman 125. Nah, itu kelihatan ya, objek sama tak dibedakan. Jadi kalau kita bedakan, itu kita nanti pakainya urutan. Makanya kalau dijadikan urutan ini misalnya yang sama nih H-nya. Misalnya itu ada pola ambil itu HHPPP ya. HHPPP. Oh yang ngomong-ngomong ini bisa dapat dari mana kan pola begitu. Ini sama aja misalnya kalau kita kasih nomor yang 1, 2, ini 1, 2, 3. Nah, ini artinya dibedakan. Makanya dibedakan dengan angka. Kalau dianggap sama, berarti nomornya dihilangin. Dianggap yang sama. Nah, kalau dibedakan, makanya dikasih kode ya. Karena nanti susunannya bisa jadi ini menjadi H1, H2, P1, P2, P3, atau nanti di akarnya itu ketemu bentuk H2, H1 misalnya. P1, P2, P3. Nah, begitu pintanya. Nanti dengan kode di angka ini, mereka tuh kelihatan nanti susunan misalnya yang awal ya. H1, H2, kemudian P2, P1, P3, bisa gitu ya. P-nya juga bisa berbolak-balik gitu. Kayak permutasi tadi, bisa saja gitu. Kecuali dalam kombinasi ya, berbolak-balik, polanya sama, itu juga dianggap sama.
Nah ini kalau makanya kita permutasi, kalau permutasi berarti harus dikasih angka supaya kelihatan urutannya antara hitam yang pertama dengan hitam dengan nomor 2 itu adalah hitam yang berbeda lagi. Namanya sisanya dibedakan. Nah, itu nanti jadinya permutasi. Nah banyak cara dalam permutasi model gini. Nah itu kan kalau dibedakan ya, seperti permutasi biasa itu dibedakan, misalnya 1 2 itu H1 H2 dianggap dua bola hitam yang berbeda ya. Nah sedangkan kalau dia yang sama tetap dibedakan, maka angkanya sudah tidak dipakai lagi. Jadi nanti artinya apa? Artinya yang dari pola misalnya H1 H2 P1 P2 P3 atau H2 H1 P1 P2 P3 itu dianggap satu susunan yang sama. Artinya hampir sama dengan kombinasi ya. Berbolak-baliknya pun dianggap sama polanya gitu. Apalagi pola strukturnya sama HH PPP ketemu gitu. Mau nanti ada H2 H1 PPP gitu. Dianggapnya sama dia. Nah itu pola tak dibedakan gitu. Jadi yang sama artinya. Jadi kalau ada unsur yang sama maka dibagi R. Unsur yang sama bagaimana maksudnya? Dibagi R-nya masing-masing. Jadi misalnya gini. Kita ngambil sebenarnya di grup sudah saya kasih ada di sisi jawaban contoh juga ada ya untuk masalah yang objek sama dibedakan. Ini sini saya menjelaskan kalau dibedakan itu misalnya hitam sama hitam ya ini grup dasar itu. Kalau yang bagaimana rumusnya itu kalau yang objek yang sama dibedakan rumusnya di grup udah saya kasih ya cara menghitungnya dia. Ini saya mau jelaskan di sini dasarnya dulu. Misalnya ada H1 sama H2 ya. Ini sebenarnya kalau dikasih angka begini, berarti dua bola hitam yang berbeda kalau dikasih. Berarti kalau HH doang, dianggapnya bola yang artinya nggak dibedakan. Artinya kenapa nggak dibedakan ini? Untuk nanti bukan maksudnya ini dua bola jadi satu bola, bukan. Tetap jadi dua bola, tapi nanti dia nggak bisa pakai rumus permutasi gitu loh. Jadi sebenarnya kasih kodenya sih. Kalau dikasih nomor, bisa jadi permutasi. Karena permutasi kan urutan. Walaupun bolak-balik, yang penting urutan. Artinya nggak dengan yang sama gitu. Ini sebenarnya kode nih. Oh kalau dikasih angka itu permutasi berarti bisa jadi nanti H1 H2 atau H2 H1 kan gitu. Kalau kita permutasi dijelaskan begini. Kalau permutasi ini ya misalnya ada saya kasih permutasi biasa ya. Walaupun sama-sama bola hitam nanti bola hitamnya saya bedain dengan saya kasih nomor ya. Saya tempelin nomor ya. H1 sama 2. Nah itu kemungkinan terjadi nanti kalau saya ambil lagi pasangan. Berarti kan dia ketemunya dengan hanya dengan H2 ya. Hanya dengan ketemunya dengan H2. H2 nanti ketemunya dengan apa? Apa ya H1 lagi dengan H2 lagi? Nggak ada ya karena bermutasi. Makanya saya udah kasih nomor, jadi dia nggak mungkin ketemu H2 lagi. Jadi artinya nanti pasangan terjadi adalah H1 H2 dan H2 dan H2. Jadi dua pasangan berbeda adalah permutasi. Atau saya tambahin lagi deh misalnya jadi H1 H2 3 ada 3 lah. Jadi kalau kita kasih nomor itu bisa pakai permutasi, tapi kalau nggak dikasih nomor nggak bisa. H1 H2 H3. Nah kalau saya pasang-pasangan ini kan nggak mungkin ketemu H1 lagi ya. Jadi hanya ketemu H2 semuanya hanya dengan H1 dan H3. Ini ketemunya dengan H1 dan H2. Jadi kemungkinan terjadi nanti ada H1 H2, kemudian pasangan keduanya H1 H2, H3 ya. Pasangan ketiganya adalah H2 H1, pasangan keempatnya H2 H3 dan seterusnya pasangan kelimanya H3 dan H1, pasangan keenamnya terakhirnya pasangan H3 dengan H2. Nah itu model permutasi. Boleh bolak-balik tapi dia berbeda pola gitu. Yang berbeda. Makanya dibilang dibedakan gitu. Dengan tanda nomor. Sedangkan kalau saya hapus ini nomornya semuanya, saya hapus semua nomornya. Saya hapus ya semua nomornya nih, nggak ada lah. Saya coret. Ini kelihatan apa nih? Datanya sama aja ya. Saya dengan ketemu H semua ya. Nah itu seperti itu. Jadi kalau tadi bedakan, jadi bukan jadi satu H doang itu bukan, maksudnya tetap H dengan H, tapi yang tadinya kalau permutasi 6 cara jadi ya kalau dalam permutasi 6 cara ini sekarang kalau nomornya saya hilangin cuma ada satu cara, berarti cuma satu cara itu ada H dan H aja, nggak ada bedanya gitu. Nah kalau dalam permutasi saya kasih nomor supaya bisa permutasi kan jadi 6 cara. Nah sedangkan kalau nomornya saya lepas lagi itu hanya bola hitam dan bola hitam saja pasang, jadi ya hanya satu cara jadinya kalau nomornya saya hilang. Nah itu maksudnya bedanya antara objek sama tak dibedakan atau dengan dibedakan gitu. Kalau dibedakan itu supaya kita bisa permutasi gitu dulu. Pola-polanya ketemunya urutannya mana-mana gitu. Makanya saya kasih nomor
Oke, kita rasa sudah cukup penjelasan pertemuan kita hari ini. Ya, nanti kita bisa berbincang lagi masalah ini. Terima kasih Mas Denny dan teman-teman semuanya. Thank you, Mas Denny. Oke, ya. Ngomong-ngomong gitu ya. Ngomong-ngomong itu tadi ya soal yang objek sama tadi dibedakan itu saya sudah ada kisi-kisi yang saya kasih di grup ya. Nanti bisa. Iya Oke. Mas Denny, terima kasih.